Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah 1 hari proses pencoblosan dan juga penghitungan suara di tingkat TPS yang ada di Kabupaten Balangan, saat ini sudah mulai masuk ke proses pemilu kelanjutannya, yaitu untuk pendistribusian logistik dari setiap TPS menuju ke kecamatan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan anggota komisioner KPU dengan Bapak Wahyudi. Pak, laporan dari KPPS sendiri Pak di 429 TPS ya Pak yang ada di Kabupaten Balangan. Prosesnya dari pencoblosan dan juga penghitungan suara sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk pencoblosan kemarin memang rata-rata tepat waktu selesainya. Cuma ketika ada pemilih yang datang sebelum jam 1 berakhir, kemudian menyerahkan C pemberitahuan dan melapor ke petugas, ada beberapa TPS dan itu kalaupun lewat dari jam 1 harus tetap dilayani kan kalau yang sudah masuk antrian. Dan itu ada beberapa TPS yang selesainya itu di hampir jam setengah 3-an. Setengah 3. Berlanjut langsung ke penghitungan ya Pak ya? Ya, kemudian berlanjut langsung ke penghitungan dan alhamdulillah untuk laporan terupdate hari ini tadi sudah semua TPS menyelesaikan penghitungan. Kalau terakhir tadi sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi tadi baru selesai penghitungan. Iya. Itu di daerah mana itu Pak? Daerah-daerah yang banyak pemilihnya seperti di Paringin Selatan, dan ada juga beberapa di daerah Along dan Batu Mandi. Itu dengan kondisi seperti itu Pak, penghitungan suara sampai lewat tengah malam bahkan sampai pagi itu memang sudah diperhitungkan seperti itu Kak Pak? Iya, makanya kan di kita ada aturan dari KPT 66 tahun 2024 bahwasanya batas akhir penghitungan suara itu jam 12 malam, tapi kalau ada keterlambatan atau kendala itu bisa diperpanjang lagi 12 jam. Mungkin juga karena surat-suara ada 5 ya Pak ya, Iya, cukup banyak. betul. Terus Pak, untuk agenda hari ini sendiri Pak, dari KPU sendiri, dari KPPS sendiri seperti apa? Kalau agenda hari ini kita dari sebenarnya sudah sejak subuh dini hari tadi sudah mulai beberapa TPS di beberapa kecamatan yang mendistribusikan kembali logistik ke tingkat kecamatan. Nah, jadi ini kita hari ini memantau proses arus balik logistik ke kecamatan untuk diplenokan di tingkat kecamatan. Untuk jadwalnya sendiri Pak, pleno di kecamatan Pak? Kalau untuk di TPS itu kan logistik maksimal 3 hari. Nah, jadi kalau kita hitung maksimal 3 hari sampai besok ya, kemungkinan hari Sabtu sudah mulai pleno di kecamatan. Sejak dari subuh tadi sampai siang ini Pak, untuk pengembalian logistik ada laporan kendala Kak Pak? Mungkin untuk yang di daerah pedalaman seperti itu sudah ada laporan Kak Pak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan. Kemungkinan juga belum banyak yang mendistribusikan balik logistik ke kecamatan. Okay. Diberi waktu berapa lama Pak untuk pleno di kecamatan itu Pak? Untuk pleno di kecamatan sesuai aturan itu 10 hari. Kalau hari Sabtu itu tanggal 17 ya. Kalau hari Sabtu tanggal 17 Februari, jadi kemungkinan di tanggal 28 ya, akhir bulan Februari lah kemungkinan untuk pleno ke di kabupatennya. Oke, siap Pak. Dari sini, dari pantauan juga dari KPU kemarin Pak, melihat animo dari masyarakatnya, antusias jumlah pemilih sepertinya seperti apa Pak? Jujur itu untuk pemilu tahun ini kalau secara kasat mata ya, kalau secara kasat mata dan beberapa kita ambil sampel survei di beberapa TPS, insya Allah kita optimis partisipasi masyarakat di angka 80% ke atas. Dari 96.000 sekian ya Pak ya? Iya. Oke. Terus Pak, untuk yang nanti sendiri Pak, untuk masyarakat sendiri, penghitungan cepatnya Pak, untuk secara nasional kan sudah mulai bermunculan. Dari KPU sendiri juga mengadakan penghitungan cepat sementara itu Pak? Terkait hitung cepat itu kan yang kita andalkan adalah penyelenggara di tingkat TPS, yaitu KPPS. Nah,
dengan melihat kondisi saat ini yang mana KPPS itu sangat sibuk dan kasihan dengan kondisinya yang kelelahan, keletihan, itu dari awal sudah kita beritahukan bahwasanya data itu foto-foto dari hasil untuk disetor ke tingkat kecamatan dan kemudian kecamatan menyetorkan untuk diteruskan ke kabupaten. Cuma melihat kondisi saat ini kita tidak bisa memaksa KPPS untuk segera mengirimkan datanya. Jadi mana yang data masuk, yang itu yang kita input. Ada berapa persen itu Pak? Kalau dari keseluruhan total 5 surat suara ya paling sekitar 5%-an. Oh, khusus mungkin kalau untuk yang lebih banyaknya Presiden ya Pak? Ya, Presiden dan DPR RI. Itu sudah berapa persen? Berapa persen? Kalau dari 5% itu 4%. Hasil dari 4% sendiri Pak yang diterima oleh KPU untuk Presiden sendiri posisinya seperti apa persennya untuk nomor urut 1, 2, 3 nya? Belum bisa dikatakan karena masih terlalu kecil angkanya ya Pak ya untuk data yang masuknya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, demikian adalah wawancara kami dengan salah satu komisioner KPU Balangan. Ya, informasi kepada Banjarmasin Pos bahwa memang untuk di Kabupaten Balangan sendiri terdapat DPT sekitar 96.000 dengan jumlah TPS yaitu 429 TPS. Dan untuk pemilihan legislatif tahun ini juga sangat dinanti karena pada tahun yang sama nantinya juga akan digelar pemilihan kepala daerah yang juga akan menentukan bagaimana koalisi dari partai politik melihat dari hasil kursi yang didapatkan pada pileg kali ini. Ya, demikian adalah laporan kami dari kantor KPU Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.